Fakta terowongan bawah tanah yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral di Jakarta. Di hadapan Paus Fransiskus yang datang ke Indonesia, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menyebutkan bahwa terowongan silaturahmi merupakan terobosan besar merawat toleransi. Dilansir dari Kompas.com Kamis, 5 September 2024, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan, pihaknya melakukan terobosan besar untuk merawat toleransi dan moderat umat beragama di Indonesia dengan dibangunnya terowongan silaturahmi. Ia mengatakan, terowongan silaturahmi atau The Tunnel of Friendship menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Inilah yang menjadi bukti betapa besar peran Masjid Istiqlal sebagai melting pot khususnya untuk warga bangsa Indonesia yang majemuk, kata Nasaruddin di Masjid Istiqlal. Nasaruddin mengatakan, Masjid Istiqlal yang telah direnovasi tidak hanya sebagai rumah ibadat umat Islam tetapi juga rumah besar untuk kemanusiaan. Ia mengatakan, siapapun boleh masuk dan mendapatkan manfaat dari Masjid Istiqlal. Nasaruddin juga mengatakan, di samping acara-acara ritual keagamaan Islam, Masjid Istiqlal juga secara reguler melaksanakan kegiatan interfaith, interkultural, diplomatic activities, dan lainnya. Karenanya, ia merasa sangat berbahagia bahwa Paus Fransiskus memberikan apresiasi kepada bangsa dan komunitas di Indonesia dengan mengunjungi negara dan tempat suci. Sebelumnya, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar meminta Paus Fransiskus menjadi saksi dari fungsi terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Dalam lawatannya ke Istiqlal, Sri Paus yang didampingi Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar turut menandatangani prasasti terowongan tersebut. Nasaruddin mengatakan, terowongan silaturahmi dibangun pada tahun 2023 oleh pemerintahan Presiden Jokowi guna menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Paus Fransiskus pun mengapresiasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Sri Paus mengucapkan selamat kepada seluruh pihak karena terowongan ini akan menjadi tempat dialogis antar umat beragama, berbeda dengan gambaran terowongan sebagai lorong yang gelap. Kita kaum beriman yang berasal dari tradisi keagamaan yang berbeda-beda memiliki sebuah tugas untuk dilakukan, yakni, membantu semua orang untuk melewati terowongan ini dengan pandangan yang diarahkan menuju terang, ujar Paus asal Argentina itu, Kamis, 5 September 2024. Dengan demikian, di akhir perjalanan, kita akan mampu mengenal dalam diri mereka yang berjalan di samping kita seorang saudara, seorang saudari, yang dengannya kita dapat berbagi kehidupan dan saling mendukung satu sama lain, lanjutnya.